Geger respon Nikita Mirzani ketika penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkannya sebagai tersangka Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Nikita menjadi tersangka atas laporan Dr. Reza Gledis dengan dugaan tuduhan telah melakukan pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik hingga pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Menanggapi status barunya tersebut, Nikita yang hingga kemarin masih berada di luar kota untuk urusan pekerjaan mengurai reaksi yang mengejutkan. Namun, ia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya dalam kondisi tersebut, sekaligus mengucapkan selamat bergembira kepada seluruh seterunya dengan status barunya itu. Lantas seperti apa penetapan Nikita sebagai tersangka? Seperti apa pula tanggapan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, atas status baru kliennya? Bagaimanakah respon Rasman Arif Nasution dan keluarga Fadel Bajide atas status Nikita sebagai tersangka? Lalu, seperti apa pula tanggapan pihak Dr. Reza Gledis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gledis pada tanggal 3 Desember 2024 dengan dugaan pengancaman dan juga pemerasan, pencemaran nama baik, hingga pencucian uang. Dan kemarin, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya yang bernama Mail menjadi tersangka. Dan jadwal pemanggilan terhadap Nikita untuk diperiksa sebagai tersangka akan digelar dalam waktu dekat. Menanggapi status barunya sebagai tersangka, Nikita yang kabarnya sedang berada di luar kota tampak tersenyum saat mendengar kabar tersebut. Karena ia pun yakin pasti ada yang merasa bahagia dengan status barunya itu. Namun, raut wajah Nikita pun tampak sedih ketika mendengar ancaman hukuman penjara yang cukup lama. Telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM itu siogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani ditemani Dr. Oki diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis atas dirinya. Usai menjalani pemeriksaan sebagai terlapor, Nikita yang saat itu diperiksa dengan total 58 pertanyaan menceritakan kronologi kejadian menurut versinya.
Bagi Nikita Mirzani, kala itu Reza Gladyslah yang awalnya minta tolong kepadanya untuk memasarkan produk kecantikan milik Reza Gladys. Nikita pun diminta untuk menjadi brand ambassador selama 1 tahun lebih dan ia pun mengaku sudah mengambil uang honor sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, Nikita juga merasa janggal. Setelah honor tersebut ia dapatkan, ia pun justru dituduh memeras Reza Gladys serta melakukan pencemaran nama baik. Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya, terus apa lagi ya? Ya santai lah. Banyakan ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Ya itu kan hak seseorang mau lapor kan. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah 3, Dr. Oki, makanya lama. Niki, Dokter, Dokter. misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, itu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi tadi shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja. Di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun. nyari-nyari. Dia cari-cari. Bagaimana caranya Mohon. bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Alhamdulillah Main sekarang Lagi tidur no. tidur santai nih, nggak ada apa-apa. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Menanggapi penetapan tersangka atas Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail oleh penyidik Polda Metro Jaya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita juga mengatakan bahwa penetapan tersangka itu merupakan hak dari penyidik. Namun, terkait barang bukti yang diklaim oleh penyidik sudah kuat, masih diragukan oleh Fahmi. Karena menurutnya, bagaimana mungkin 2 orang yang tidak saling kenal bisa berniat untuk melakukan suatu peristiwa pidana seperti pemerasan seperti yang dituduhkan kepada Nikita kliennya. Tak hanya itu, jika memang ada persoalan antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys, mengapa sang dokter sendiri yang mengatur semua proses pembayaran dan juga jadwalnya? Tak hanya itu, menurut Fahmi, dalam isi pesan WhatsApp juga sempat diutarakan bahwa ini adalah endorse untuk Nikita Mirzani dan diminta diperpanjang hingga tahun depan. Ya kalau saya, apa yang disampaikan itu benar, karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan cara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? 2 alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya,
dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Nggak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi di hadapan awak media juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki 2 alat bukti dan telah melakukan gelar perkara. Sehingga penyidik pun dengan yakin menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas laporan polisi Dr. Reza Gladys. Nikita pun dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan, juga dugaan pencucian uang dengan total ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Kemarin tanggal 19 Februari 2025 penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan, dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Respon mengejutkan datang dari Nikita Mirzani saat ia ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apakah respon Rasman Arif Nasution dan juga keluarga Fadel Bajide atas status baru Nikita? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya rupanya sudah didengar oleh Rasman Arif Nasution seturutnya yang juga kuasa hukum Fadel Bajideh. Rasman pun sangat bijak menanggapinya. Ia pun mendoakan Nikita Mirzani. Rasman juga yakin bahwa laporan polisinya untuk Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan dipastikan akan menyeret Nikita Mirzani ke dalam penjara. Nah, Rahmat aja yang jawab. Masalah Nikita yang jadi tersangka. Rahmat aja yang jawab. Jawab, Mat. Iya, iya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar bahwa yang disampaikan oleh tadi teman-teman bahwa kita baru saja mendapat kabar Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras kepada korban Dr. Reza. Artinya ini saya dibilang senang nggak boleh karena orang lagi berduka kan gitu, tapi lega rasanya gitu. Karena memang kemarin saya sempat bertaruh, ya kan? Kalau teman-teman media mau meng-cross check lagi, saya sempat bertaruh. Fadel duluan masuk atau Nikita duluan masuk? Atau dua-duanya masuk? Ternyata dua-duanya masuk gitu. Artinya ya semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seorang Nikita Mirzani pun yang selama ini kita kenal super power, yang tidak mungkin dia ini ditersangkakan, ternyata punya saham. Mohon maaf saya tidak bisa sampaikan itu. Satu poin lagi juga bahwa Nikita Mirzani siap-siap ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Itu laporan dari Pak Rasman, itu sangat telak sekali unsur perbuatannya. Ya mudah-mudahan kita memberikan semangat kepada penyidik Polres Jaksel. Lihat tuh kerja dari penyidik Polda Metro, mantap sekali. Cepat, tepat, efisien. Ini bapakmu. Kalau orang sudah jatuh, jangan kau ikut. Kau tarik dia, itulah penyelamat. Siap. Jadi untuk Saudara Hotman hari ini kurang sehat. Ya tahu. Hotman sakit kita doakan. Nikita Mirzani berduka kita doakan. Supaya tapi ada Mail. Kalau memang ada dugaan terkait dengan Oki, kejar juga Okinya, gitu loh. Nah, dan kalau ada dan kalau kami laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi itu proses hukum lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya dua di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah, kalau begitu, mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Oke. Tak hanya respon dari Rasman Arif Nasution saja, keluarga Fadel pun saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan ketika menjenguk Fadel juga memberikan responnya. Keluarga Fadel menyarankan kepada Nikita untuk mengikuti proses hukum yang ia jalani karena keluarga Fadel pun kini juga fokus dengan kasus Fadel yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, benarkah apa yang terjadi dengan Nikita merupakan karma dari sikapnya terhadap Fadel yang mana ancaman hukuman atas Nikita pun jauh lebih tinggi daripada Fadel, yaitu 20 tahun penjara. Tanggapannya itu ya ikutin proses dia aja gimana. Kita lagi fokus ke Fadel di sini. Kalau keluarga bilangnya itu karma nggak sih, Pak Umar mungkin? Waduh, nggak bisa juga ngomongnya itu ya. Jadi Kita bukan orang alim, bisa tahu karma atau gimana. Biarin itu urusan mereka kan. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu. Kita bukannya
nggak bisa lah kita judge ya. Nggak bisa. Ternyata juga hukumannya lebih berat dibanding Fadel sendiri. Ya udah ikutin prosesnya aja. Kalau misalkan itu bersalah atau kayak gimana, ikutin prosesnya sama kayak gitu. Ya paling kita fokusnya ya. Fokusnya ke Fadel aja di sini gitu untuk mensupport Fadel. Selain respon dari keluarga Fadel Bajide dan juga Rasman atas penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka, lantas seperti apakah tanggapan pihak Dr. Reza Gladys dengan status tersangka yang kini menimpa Nikita? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Reaksi pun datang dari pihak Dr. Reza Gladys ketika Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang ia layangkan pada tanggal 3 Desember 2024. Diungkapkan oleh pihak kuasa hukumnya bahwa sejak awal Dr. Reza Gladys yang rupanya juga memahami hukum acara sudah yakin bahwa pihak-pihak yang ia seret ke polisi termasuk Nikita Mirzani akan menjadi tersangka bahkan ditahan. Pasalnya Dr. Reza Gladys tidak hanya main lapor, tapi ia pun juga menyodorkan bukti nyata terkait dugaan keterlibatan Nikita dalam tindak pidana dugaan pemerasan terhadap dirinya. Lantas, apa yang membuat pihak Dr. Reza Gladys meminta penyidik agar menahan Nikita Mirzani? Apa pula yang membuat pihak Reza Gladys menilai bahwa aksi dugaan pemerasan atas dirinya diduga merupakan sindikat? Sebenarnya Dr. Reza ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2HP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya, tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras ya karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskelibar ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya, ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara. Kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP ya, di ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini. Direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati. Ini gua dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya.
Tidak hanya klien kami, Dr. RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M, seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah, itu kan. Kalau bagaimana penyampai keterangan inisial NM, TID, dah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.